Ya, oke teman-teman. Jadi kita masuk lagi ke pertemuan lanjutan di minggu kemarin karena teman-teman kemarin itu kan baru rumus-rumus basic aja dari aritmatika dasar. Jadi di sini kita langsung aja masuk ke rumus yang udah kita jabarkan pada materi ajar di UKM Literasi Digital. Ya, kita langsung masuk aja ke Excel-nya ya teman-teman. Nah, di Excel ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini kita akan belajar sekitaran eh, 15 rumus ya. Nah, rumus ini sangat berguna bagi teman-teman untuk bisa Excel dan mahir menggunakannya ya, teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja. Di sini kita punya datanya sedikit aja ya, karena kita pakai buat contoh aja. Jadi untuk rumus yang pertama ini adalah rumus sum, di mana rumus sum ini kegunaannya untuk menjumlahkan nilai-nilai yang udah ada pada data kita. Jadi kita mau jumlahin semua nilai itu pakai rumus sum ya, teman-teman, bukan pakai yang di aritmatika dasar kemarin. Gitu. Caranya, di sini kita bisa bikin kolom baru, total, total nilai. Nah, di sini kita ketik sama dengan terus sum. Nah, dia kan minta number satu ya teman-teman. Number satu ini teman-teman anggapnya mau jumlahkan semua nilai dari mata kuliah ini ya. Kan di sini ada 4 mata kuliah. Teman-teman mau jumlahin keempatnya. Jadi teman-teman tinggal blok aja dari mata kuliah yang pertama sampai mata kuliah yang terakhir. Lalu di sini tinggal ketik tutup kurung ya, lalu enter. Nah, di sini teman-teman udah dapat total dari semua mata kuliah yang didapatkan oleh mahasiswa pertama ini ya. Nah, untuk menampilkan ke mahasiswa kedua dan ketiganya, teman-teman tinggal blok ada atau enggak copy ya, teman-teman, dengan cara double klik dua kali pada ujung bagian kotak ini. Nah, di sini kan udah kelihatan ya. Untuk mahasiswa kedua dan mahasiswa ketiganya itu total nilainya berapa. Lalu teman-teman bisa juga nih jumlahkan total dari setiap mata kuliah teman-teman. Misalnya untuk mata kuliah algoritma itu berapa nilainya, mata kuliah matematika berapa, bahasa Indonesia berapa, dan bahasa Inggris berapa. Caranya tetap sama ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ketik sama dengan terus sum. Ini blok aja datanya. Nih, ini udah dapat ya untuk hasil yang pertama. Lalu ini sama untuk yang kedua, sum lagi, blok. Nah, dia bakal ini ya teman-teman bakal langsung keluar penjumlahannya berapa. Jadi teman-teman nggak perlu ngitung manual atau masukin satu-satu kayak di aritmatika kemarin. Nah, gini. Oke, untuk total nilai kita udah dapat. Sekarang kita masuk ke rumus kedua. Rumus kedua ini average ya teman-teman. Sesuai nama, average ini untuk mencari nilai rata-rata dari nilai yang ada di setiap kolomnya. Jadi misalnya kita mau nyari nih dari 4 mata kuliah ini, berapa sih rata-rata nilai yang dihasilkan oleh masing-masing mahasiswa? Jadi di sini kita bisa bikin kolom baru ya. Nah, terus kita tinggal cari aja rumusnya average. Nah, di sini dia sama ya, minta number satu sama kayak di sum. Jadi teman-teman tinggal blok aja ini, terus enter. Nah, teman-teman tinggal copy ke bawah. Ini udah keluar ya hasilnya. Lalu untuk di bagian setiap mata kuliah juga sama, teman-teman tinggal masukin average. Ini blok aja, tutup kurung, selesai. Begitupun untuk mata kuliah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Sama ya caranya teman-teman. Nah, ini kita udah belajarin dua rumus nih. Kalau sum itu tadi dia untuk menjumlahkan nilai, kalau average dia untuk menghitung rata-rata nilai yang dihasilkan. Nah, karena ini udah selesai, kita masuk ke bagian rumus ketiga. Ini rumus rank. Rumus rank ini itu untuk mengurutkan peringkat ya, ataupun nilai terbesar ke terkecil gitu. Nah, rumus rank ini kegunaannya kalau kita menghitung data mahasiswa gini yang bentukan teks ini kan pasti ada nilai. Kita mencari nilai tertinggi itu pasti ranking satu dan terendah itu ranking paling bawah juga. Jadi di sini kita bakal kasih contoh untuk mencari ranking tertinggi dari mahasiswa satu, 2, dan 3. Caranya teman-teman ketik dulu sama dengan terus rank. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Di sini kan kalau kita ketik rank, dia bakal muncul paling atas nih rank titik AVG atau average ya. Nah, teman-teman jangan pakai yang itu. Teman-teman scroll aja ke bawah sampai ada ini yang rank biasa aja. Lalu teman-teman pilih yang itu ya. Nah, dia minta number. Number ini kayak nilai ya. Nilainya kita mau pakai berapa gitu. Untuk ibaratnya tuh di bagian mana lah kolom nilainya itu.
Jadi karena kita mau pakai total nilai ini, jadi untuk number ini kita ambil dari kolom total nilai. Ini diklik aja, terus kita titik koma lagi. Nah, di sini kan dia minta ref. Ref ini acuan ya. Kita itu datanya yang mana mau kita jadikan sebagai acuan untuk menghitung nilai, sorry, untuk menghitung ranking tertinggi sampai terendah. Karena ini kita referensinya juga mau pakai yang dari total nilai, kita tinggal klik lagi aja di bagian total nilai, terus kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada satu hal juga yang harus teman-teman perhatikan ya. Karena kalau kita skip bagian ini, ya hasilnya juga bakal error nanti. Nah, oke, kita selesai ya untuk nilai acuannya itu di bagian mana aja. Jadi kita titik koma lagi. Nah, di sini dia minta order. Order ini adalah perintahnya ya, teman-teman. Mau yang nol itu descending, yang satu tuh ascending. Jadi kalau nol ini dia mengurutkan dari yang tertinggi ke terendah, kalau yang ascending ini dari terendah ke tertinggi ya. Jadi kita pakai nol aja ya. Nol, tutup kurung, enter. Ini bisa dilihat untuk ranking satu, mahasiswa pertama dapat ranking satu karena nilainya paling tinggi. Tapi apabila kita mau copy ke bawah, nah teman-teman bisa lihat ya, dia satu semua gitu. Padahal kan nilainya di sini udah jelas-jelas beda ya. Mahasiswa pertama itu dapat 281, mahasiswa kedua dapat 269, dan mahasiswa terakhir dapat nilai 110. Ini itu beda ya teman-teman. Nilainya udah beda tapi rankingnya sama gitu. Nah ini kenapa bisa terjadi? Karena di bagian tadi ya, bagian referensi atau data acuan tadi, kita itu nggak ngunci selnya teman-teman. Jadi kalau kita nggak ngunci selnya, dia bakal error dan dia nggak bakal ngebaca data yang baru setelah data pertama ini yang 281. Jadi caranya kita simpel ya teman-teman. Kita tinggal kunci aja bagian ref ini atau nilai acuan tadi. Cara ngunci sel itu gimana? Teman-teman bisa pencet Fn dan F4. Nah, gini teman-teman. Kalau teman-teman udah berhasil ngunci selnya, dia bakal ada simbol dolar gini ya di depan selnya, nomor selnya. Nah, kalau udah ada tanda dolar gini, berarti udah berhasil dikunci ya teman-teman. Nah, kalau udah dikunci dia tampilannya bakal gini. Jadi kita tinggal enter aja lagi. Nah, apabila kita tarik ke bawah, nah nilai rankingnya bakal berubah ya. Mahasiswa pertama dapat ranking satu karena nilai tertinggi dan mahasiswa terakhir dapat nilai terendah karena dia nilainya juga paling rendah gitu. Jadi teman-teman perlu perhatikan untuk mengunci sel di bagian ref ini ya atau acuannya. Karena kalau nggak dikunci dia bakal error kayak tadi ya teman-teman. Nah, itu untuk rumus rank. Selanjutnya kita masuk ke bagian rumus count. Count ini simpelnya untuk menghitung ya teman-teman. Menghitung seberapa banyak data yang kita punya. Jadi perlu ini ada banyak juga ya, ada count sama count E. Jadi teman-teman perhatikan nih, tergantung data teman-teman itu bentuknya gimana. Apabila data teman-teman itu berbentuk angka gini, teman-teman bisa pakai count ya, count. Jadi teman-teman tinggal ketik count, terus value ini blok aja data, terus datanya misalnya kita pakai npm ya, karena npm ini kan full angka. Jadi kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini dia bakal ngitung seberapa ternyata data kita tuh ada 3 baris ya teman-teman. Ini kan sesuai nih, ada 1, 2, 3. Nah, apabila teman-teman itu datanya itu dalam bentuk teks kayak nama ini dan teman-teman maksa pakai rumus count, dia bakal error ya teman-teman. Errornya tuh gini. Nah, dia bakal ada tulisan nol, munculnya nol ya, nggak ngehitung berapa banyak baris yang ada dalam data. Ini kenapa ya? Karena rumus count ini sifatnya dia cuma bisa baca angka ya teman-teman. Dia nggak bisa baca teks segini. Jadi kalau misalnya teman-teman datanya itu dalam bentuk teks, teman-teman bisa pakai rumus count E ini. Count E ini khusus buat teks ya. Nah, caranya sama ya teman-teman. Teman-teman tinggal ketik sama dengan terus cari count E. Ini count E ya. Nah, dia sama ya, mintanya value. Value ini nilai yang mau dijadikan sebagai targetnya. Teman-teman blok aja misalnya di bagian nama ini ya. Tutup kurung. Nah, dia bakal muncul ya. Tiga. Ada 3 baris data gitu. Selanjutnya, di sini ada rumus COUNTIF. Jadi COUNTIF ini digunakan untuk mencari data dengan satu logika tertentu ya. Maksudnya satu logika tertentu itu gimana? Misalnya teman-teman mau nyari, kalau ini ya, karena ini cuma sedikit, jadi teman-teman bisa hitung sendiri. Tapi kalau data teman-teman itu banyak, ada banyak baris ke bawah,
itu teman-teman bisa pakai rumus COUNTIF untuk mencari data dengan target spesifik tertentu. Misalnya teman-teman mau cari nilai, mau cari mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki aja gitu. Jadi teman-teman bisa pakai rumus COUNTIF ini. Ini teman-teman ketik dulu sama dengan terus COUNTIF. Nah, dia minta range kan. Range ini adalah targetnya karena kita mau tadi jenis kelamin. Jadi kita blok kolom jenis kelamin ini sampai habis. Terus titik koma. Nah, dia minta kriteria ya. Kriteria ini mau data apa nanti yang ditampilkan gitu. Sebagai contoh, kita mau nampilkan yang laki-laki aja ya. Jadi teman-teman klik dulu titik dua, tanda petik ini ya maksudnya. Terus ketik L, tanda petik lagi, kurung. Jadi kita tinggal enter. Nah, dia bakal munculin kalau mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki itu ada 2 orang gitu ya. Ya, di sini juga teman-teman bisa ganti ya. Kalau teman-teman mau cari yang perempuan, tuh tinggal ganti jadi P aja. Dan ya dia bakal muncul satu ya, karena cuma ada 1 orang di sini. Nah, tapi kalau teman-teman mau kayak, Bang, saya mau cari nilai, mau cari mahasiswa laki-laki dengan nilai bahasa Inggris di atas 50 misalnya. Kan itu logikanya ada banyak ya teman-teman. Pertama, logika pertama masih jenis kelaminnya, terus yang kedua total nilai bahasa Inggris. Nah, teman-teman bisa pakai rumus dari count ifs ini ya teman-teman. Yang ada S-nya ini ya, bukan yang if biasa. Jadi teman-teman cari dulu nih rumusnya. Nah, ini ya, rumusnya yang ada S ini teman-teman ingat. Nah, terus ini dia minta kriteria range pertama. Ini kayak logika pertama ya. Kita mau kan jenis kelamin tadi. Terus titik koma, dia minta kriteria. Contohnya kita ambil laki-laki tadi ya. Terus titik koma lagi. Dia minta kriteria range kedua. Logika kedua kita mau apa? Contoh tadi kita mau pakai nilai bahasa Inggris ya. Jadi kita ambil nilai yang ada di dalam kolom data bahasa Inggris ini, terus kita titik koma lagi. Nah, di sini dia minta range kriteria kedua. Logikanya apa? Misalnya nilai di atas 50. Titik dua, tanda kutip. Nah, ya, kita udah nyari mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki dengan nilai bahasa Inggris di atas 50. Di sini ada dua ya, ada yang dapat 100, dan dapat 51. Jadi ini ya nilainya teman-teman. Kalau teman-teman maunya itu logikanya banyak, nggak cuma satu, teman-teman bisa pakai rumus count ifs ini ya. Tapi kalau cuma satu logika aja, misalnya mau cari jenis kelamin aja, itu bisa pakai count if yang biasa gitu. Nah, sebenarnya teman-teman di sini masih bisa nambah lagi ya logikanya. Misalnya mau teman-teman tambahin yang nilai algoritma jadi di atas 50, matematika di atas 50, bahasa Indonesia di atas 50, itu bisa ya teman-teman. Karena di sini dia logikanya bisa banyak gitu, nggak cuma satu aja gitu. Oke ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba ya di soal latihan yang udah kami sediakan. Ini kurang lebih sama ya apa yang harus teman-teman lakuin dengan yang udah diajarin ini. Nah, oke teman-teman. Kita udah belajar sekitar 7 rumus ya, udah. Nah, terus untuk rumus yang selanjutnya ini sebenarnya rumusnya bukan hitung-hitungan ya teman-teman, lebih ke arah merapikan dari data yang teman-teman punya. Sebagai contoh di sini teman-teman bisa lihat ya, namanya ini kan acak adul ya. Ada yang huruf besar huruf kecil, ada yang huruf kecil semua, terus ada yang spasinya juga lebih dari satu. Jadi kalau teman-teman disuruh merapikan nih, merapikan data yang acak-acakan kayak gini, teman-teman bisa pakai rumus trim ya. Kegunaannya rumus trim ini apa? Kegunaan rumus trim ini untuk menghapus spasi berlebih seperti ini ya teman-teman. Karena ini kan spasinya lebih nih, dia nggak satu spasi aja. Jadi teman-teman bisa pakai rumus trim ini buat merapikannya. Misalnya di sini ya, kita ambil trim. Nah, dia minta teks ya. Kita blok aja semuanya ini, kurung. Nah, ini udah ya hasilnya. Hasilnya spasinya udah beres nih, udah satu semua. Tapi di sini ada problem lagi. Problemnya apa? Masih ini ya, penulisannya masih salah ya. Ada yang huruf kecil, ada yang huruf besar kecil, jadi nggak rapi gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa pakai rumus ini nih, merapikannya. Rumus di bawah ini ya, proper, upper, sama lower. Kita kasih contoh ya. Ini untuk rumus yang pertama, proper. Nah, dia minta teks. Teman-teman tinggal blok aja ini yang udah teman-teman ketikkan tadi, kurung. Nah, udah ya.
maksud dari rumus proper ini, dia bakal menyesuaikan penulisan namanya ini menggunakan huruf kapital di awal ya teman-teman. Karena coba teman bisa lihat ya hasil akhirnya dia cuma huruf kapitalnya di awal kalimat aja. Nggak ada yang di tengah kalimat, nggak semuanya huruf besar gitu. Jadi ini biasanya yang sering dipakai merapikan data ya teman-teman, pakai rumus proper ini supaya dia tuh huruf besar itu cuma ada di awal kalimat gitu. Tapi kalau teman-teman mau, bang saya mau huruf besar semua untuk bagian nama, itu bisa teman-teman. Itu tinggal pakai rumus upper ya. Nih, upper. Terus kita tinggal blok aja ini teksnya, kurung. Nah, dia bakal nampilin huruf besar semua untuk bagian nama. Nah, untuk rumus selanjutnya itu lower, ini kebalikan ya. Lower artinya dia menampilkan dalam bentuk tulisan kecil semua. Gitu. Nah, dia bakal menampilkan dalam tulisan kecil ya, huruf kecil. Jadi kalau proper itu dia yang huruf kapital di awal kalimat aja, kalau yang upper tuh dia membesarkan semua huruf, dan kalau lower dia mengecilkan semua huruf. Jadi gitu ya perbedaannya teman-teman. Jadi langkahnya itu teman-teman, kalau misalnya dapat data yang gini, ada spasi ya berantakan, hurufnya juga berantakan. Langkah pertama teman-teman bisa pakai rumus trim ini dulu buat merapikan spasinya, kemudian tinggal pakai ketiga rumus ini tergantung preferensi teman-teman ya. Mau pakai yang proper, mau pakai yang upper, atau mau pakai yang lower. Gitu teman-teman. Nah oke, selanjutnya rumus len ini. Rumus len ini untuk menghitung seberapa banyak huruf yang ada pada nama ya, pada teks khususnya. Maksudnya apa, Bang? Maksudnya gini, ini kan ada nama ya, teman-teman. Kita mau ngitung berapa panjang sih abjad yang dipakai, berapa banyak huruf yang dipakai dalam satu nama ini. Jadi kita pakai rumus len gitu, teman. Contohnya gini ya, len. Nah, dia minta teks, kita anggapnya pakai yang ini ya, teksnya. Terus, oke. Nah, di sini Ahmad Fahreza itu ada 13 huruf ya, teman-teman. Kalau kita tarik ke bawah, Christopher Jayaguna ada 19 dan Gracia Manihuruk ada 16 huruf. Jadi teman-teman kalau misal diminta ada satu kondisi teman-teman diminta untuk menghitung panjang baris dari nama ini teman-teman pakai rumus len. Gitu ya teman-teman. Jadi logikanya sederhana, dia cuma minta teks aja teman-teman nih. Tuh dia cuma minta teks. Jadi teks ini karena ini kita mau ngitung panjang nama, jadi kita blok di bagian namanya ya teman-teman. Jadi kita tinggal ketik enter, nah dia bakal keluar hasilnya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya ini ada rumus concat. Concat ini untuk menyambung ya teman-teman, menyambung data. Jadi misalnya teman-teman mau nyambungin nih dari NPM, nama, dan jenis kelamin itu jadi satu. Jadi dia memanjang ke samping gitu, teman-teman pakai rumus concat. Langsung kita contohin aja ya, rumus concat. Nih, dia minta teks pertama. Ini adalah yang mau teman-teman tampilkan pertama itu apa. Misalnya kita mau nampilkan pertama itu NPM ya. Jadi kita tinggal blok kolom NPM ini. Nah, titik koma, terus kita kasih eh, penghalatnya ya, atau bahasanya tuh kayak penandanya. Kalau ini nih data pertama, data kedua, data ketiga. Jadi dia ketika ditampilkan nggak langsung satu full text ditampilkan ya, gitu. Caranya gimana? Kita tinggal tambahin tanda petik, spasi, tanda petik lagi, lalu titik koma. Nah, gitu aja caranya teman-teman. Terus, untuk yang kedua, kita misalnya mau nampilkan nama, kita pakai ini ya, nama yang udah kita baikin tadi, kita klik, terus titik koma lagi. Nah, di sini kita kasih spasi lagi ya teman-teman. Tanda petik, spasi, tanda petik, titik koma. Terus kita masukkan bagian jenis kelamin. Nah, ini kalau selesai, teman-teman bisa tinggal langsung tambahin tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini bisa kelihatan ya maksud yang saya sebut tadi. Nah, di sini ada NPM, terus nama dan jenis kelamin. Bisa kita lihat ya. Nah, kegunaannya kita nambahin ini tadi, spasi ini tadi, ya untuk spasinya teman-teman. Karena teman-teman bisa lihat di sini dia kayak ada spasi ya antara data pertama itu NPM, data kedua nama, sama data ketiga jenis kelamin. Kalau kita di sini nggak pakai ini, nggak pakai halat spasi gini, dia bakal langsung ditampilkan dalam bentuk ini teman-teman. Tuh, dia langsung nyatu kayak yang saya bilang tadi ya.
langsung nyatu semua namanya. Dan ini kan kalau kita baca bisa menimbulkan kebingungan ya teman-teman. Kayak ini nih, Ahmad Fahrezal. Padahal namanya itu kan cuma Ahmad Fahreza. L ini kan jenis kelaminnya gitu. Makanya kita perlu penghalatnya di sini teman-teman. Dengan cara kita mengetikkan spasi dengan tanda petik. Nah ini sebenarnya nggak mesti spasi ya teman-teman. Kalau teman-teman maunya bentuk dalam strip gitu, misalnya mau bentuk strip, teman-teman bisa ganti spasinya ini jadi strip. Nah dia bakal gini nanti tampilannya. NPM, strip nama, strip jenis kelamin. Gitu ya teman-teman. Jadi tinggal sesuaikan berdasarkan preferensi aja gitu. Oke, kita udah selesai untuk bagian rumus concave dan tiga rumus terakhir, left, mid, dan right. Sesuai nama ya teman-teman. Rumus left ini artinya kiri, mid ini tengah, right ini kanan. Artinya teman-teman menggunakan rumus ini ketika ingin mengunculkan sesuatu yang ada di kiri, di tengah, dan di kanan dari data yang kita punya. Maksudnya gimana? Kita langsung praktek aja ya. Rumus pertama itu left. Nah, di sini kan dia minta teks. Anggapnya kita mau nampilin NPM deh. NPM ini kan ada yang di kiri, ada yang di tengah, ada yang di kanan kan. Jadi lengkap gitu. Jadi kita blok dulu untuk bagian teks ini, kita blok di bagian NPM. Nah, terus titik koma, di sini dia minta number karakter. Maksudnya number karakter itu apa? Jadi number karakter ini kita mau masukin berapa banyak, kita mau nampilin berapa banyak angka yang ada di kiri gitu. Kan ini rumusnya left, berarti artinya di kiri. Kita mau memunculkan sesuatu yang ada di kiri. Misalnya nih, kita mau munculin 24 ini ya, 24 yang ada di bagian NPM. Karena 24 ini itu dia ada di bagian kiri dan ini kan 2 dan 4 ini kan ada dua angka ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ketik 2 di sini lalu tutup kurung. Enter. Nih, teman-teman bakal keluar hasilnya 24 gitu. Sesuai dengan NPM ini. Nah, terus misalnya nih kita mau nampilkan 57 ini ya teman-teman. 57. Nah, 57 aja ya, nggak ada 24 ataupun selanjutnya. Nah, caranya gimana? Kita pakai rumus Smith, teman-teman. Kenapa pakai rumus Smith? Ya, balik lagi. Ini kan dia kondisinya ada di tengah-tengah, teman-teman. Dia nggak ada di kiri dan nggak ada di kanan gitu. Jadi kita pakai mid. Nah, terus dia minta teks. Ini blok aja lagi bagian NPM-nya. Terus kita titik koma lagi. Nah, di sini ada start num. Start numbering ya teman-teman. Jadi angka yang mau kita tampilkan itu dia startnya urutan keberapa dari kiri gitu. Jadi kalau teman-teman lihat 57 ini kan ada di urutan ketiga dan keempat ya dari kiri karena 2 ini satu, 4 ini 2 dan 5 ini 3 gitu. Jadi di sini kita bisa ketik start numberingnya tuh di 3 terus titik koma lagi. Nah, number karakter. Number karakter ini maksudnya teman-teman mau nampilkan itu berapa banyak angka yang mau ditampilkan. Karena balik lagi kita mau nampilkan 57 aja. Jadi kan 57 ini kan cuma dua angka ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini ketik aja dua gitu. Tutup kurung, enter. Nah, dia bakal udah kelihatan ya hasilnya 57 gitu. Mungkin teman-teman masih ada yang kurang paham ya maksud dari ini. Ini saya jelaskan ulang. Teks untuk teks ini teman-teman tinggal blok aja lagi di bagian NPM. Udah ya. Terus titik koma. Nah, di sini kan dia minta start 6 atau kita mau mulai dari urutan keberapa. Maksudnya itu angka yang mau kita tampilkan itu mau dari urutan apa gitu. Simpel gini teman-teman. Kan kita mau nampilkan 57 tadi ya. 57 ini di urutan keberapa? Kalau kita lihat di sini kan 5 ini urutan ketiga, 7 ini urutan keempat gitu. Karena kita mau nampilkan 57, jadi di sini kita ketik 3. Karena 5 tadi di urutan ketiga kan. Nah, terus titik koma lagi. Di sini dia minta 6 karakter. Seberapa banyak angka yang mau ditampilkan. Karena kita mau nampilkan 57. 57 kan cuma dua angka ya teman-teman. Jadi di sini kita ketik 2. Terus di enter gitu. Kalau misalnya teman-teman misalnya nih mau nampilkan yang 20 100 ini. Teman-teman mau nampilkan yang 20 100 ya. Nih, mau nampilkan yang
20, 100 ini. Misalnya ya. Nah, teman-teman tinggal hitung nih. Ini angka 2 ini di urutan keberapa? Kita hitung dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, angka 2 ini di urutan kelima ya. Jadi kita tinggal ketik aja di sini. Nih, misalnya kita mau ganti ya. Di bagian ini, start numbering, kita ganti ke 5. Terus, number karakter, kita mau nampilkan sampai 20, 100 kan tadi. Nah, ini nih dari 20 ke angka 0, 100 ini ada berapa angka gitu teman-teman. Kita hitung ya dari 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka juga teman-teman. Jadi sini teman-teman ganti aja jadi 5. Nah gitu. Dia bakal muncul 20, 100 ini gitu teman-teman. Jadi intinya eh start numbering ini tuh dia di urutan keberapa yang mau kita tampilkan dan number karakter ini seberapa banyak angka yang mau ditampilkan. Gitu aja teman-teman simpelnya. Oke, paham ya? Terus untuk rumus terakhir itu right. Sesuai nama, right artinya kanan. Ini dia minta teks ya. Teks sama kita blok aja dulu di bagian npm ini. Terus titik koma, dia minta number karakter. Number karakter ini sama kayak di mid ya. Seberapa banyak angka yang mau ditampilkan. Misalnya kita mau nampilkan 4 angka di kanan ini ya teman-teman yang 2294. Udah jelas ya ini ada 4 angka dari kanan. Jadi di sini kita tinggal ketik 4. Udah. Jadi dia bakal munculin 4 angka di kanan. Dia simple ya. Jadi tinggal kita blok dulu teks ini npm ya maksudnya kita blok. Terus kita masukkan seberapa banyak angka yang mau kita tampilkan di number karakter ini. Itu teman-teman. Kalau teman-teman mau nampilkan dua angka di belakang, dua angka dari kanan aja itu juga bisa. Jadi cuma ini tampilkan itu cuma 94-nya aja ya. Untuk dua-dua ini dia nggak ditampilkan gitu. Nah, saya kasih tahu juga ya. Jadi NPM itu sebenarnya eh terdiri dari tahun masuk, kode prodi, jenis mahasiswa, dan urutan mahasiswa. Nah, teman-teman, misalnya nih NPM teman-teman itu 256120102205. Misalnya nih, ini NPM teman-teman. Sebentar ya. Nih, misalnya ini NPM teman-teman. Jadi kita bisa bedah ya. 25 ini itu adalah tahun masuk teman-teman ke kampus. 61 ini itu adalah kode prodi. 201 ini jenis teman-teman itu mahasiswa reguler atau RPL atau lain-lain. Sedangkan 2205 ini itu teman-teman itu mahasiswa keberapa di prodi tersebut. Ini untuk kode prodi ini ada 3 ya di kampus teman-teman. 61 ini untuk manajemen, 61 itu manajemen, 57 itu sistem informasi. Nah, 54 itu agribisnis. Ini ya kode prodi di kampus kita teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek aja nanti di data yang soal kalau 61 manajemen, 57 SI, 54 agribisnis. Gitu. Jadi rumus left, mid, dan right itu bisa teman-teman buat bedah NPM teman-teman ya. Misalnya tahun masuk teman-teman itu berapa, ini tahun masuk, terus teman-teman itu prodi apa dengan menampilkan kode prodi. Kemudian teman-teman itu mahasiswa keberapa sih dengan menampilkan 4 angka di paling kanan. Gitu teman-teman. Jadi tujuannya ada kita membedah NPM tadi yang ada 24, terus ada 61 atau 57 dan ada 4 angka di belakang di sebelah kanan itu untuk membedah NPM teman-teman ya. Karena nanti ini bakal muncul di soal yang udah kita kasih. Oke teman-teman, jadi ini aja untuk rumus rumus yang kita pelajari hari ini. Jadi teman-teman bisa lanjut nanti kerjakan soalnya ya. Ini soalnya nanti kami share di Google Drive. Oke teman-teman, selamat mengerjakan.